Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Putra Kamil dengan NIM S1S122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Haloleo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Kadam Mansur Sajia selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada video ini saya akan memberikan tutorial dalam bahasa pemrograman Python dengan referensi dari Web3School. Di sini telah saya membuka web dari Web3School dan juga sebuah teks editor, yaitu di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, apa itu bahasa pemrograman Python? Nah, Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang populer. Python dapat digunakan pada server untuk membuat sebuah aplikasi web. Nah, untuk menampilkan atau mengedit hasil kode dari Python, itu dapat digunakan dengan print, kemudian buka kurung, kemudian tanda petik hello world. Kalau dijalankan seperti ini, dapat dilihat yang di bawah ini akan tampil hasil dari kode yang telah kita tuliskan, itu hello world. Nah, lanjut saja di sini kemudian ada beberapa topik yang saya akan bahas, yaitu mulai dari Python variable, data types atau tipe data, number, casting, strings, boolean, operator, serta if else. Nah, di sini langsung saja saya mulai dari topik pertama, itu Python variable. Apa itu variabel? Nah, variabel itu berisikan sebuah dari nilai data. Berisikan atau menyimpan nilai data. Nah, cara untuk membuat variabel, kemudian lanjut di cara membuat variabel itu pada Python tidak memiliki perintah eh, tidak menggunakan perintah untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Sebuah variabel dibuat itu pertama kali saat kita eh, memberi tanda pada sebuah nilai yang ada. Misal di sini terdapat sebuah variabel x. Di sini saya beri nilai 5. Kemudian sebuah variabel y. Di sini saya beri nilai tanda petik John. Nah, untuk menampilkan nilai dari variabel x dan y, kita gunakan print x serta print y. Di sini saya jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Ditampilkan hasil 5 dari John. Nah, kemudian variabel tidak membutuhkan deklarasi dengan eh, tipe partikular apapun. Serta bisa juga tipenya bisa berubah setelah kita melakukannya atau memberikannya. Misal di sini yang contohnya di sini awalnya sebuah variabel x itu bukan bernilai 4 tapi bertipe data integer. Kemudian di sini dideklarasikan lagi sebuah deklarasi lagi nilai x yang sebelumnya telah ada, akan tetapi nilainya berubah menjadi tipe data string. Nah, kemudian jika kita tampilkan print x, nah nilai x yang akan tampil adalah variabel x yang bertipe data string. Karena yang di sini yang akan diambil yaitu deklarasi dari variabel yang paling akhir dilakukan. Kemudian bisa juga kita lakukan casting. Eh, untuk jika kita ingin memberikan spesifik tipe data yang spesifik dari sebuah variabel,
atau untuk mengetahui tipe data dari sebuah variabel. Nah, kita dapat melakukan casting. Caranya yaitu dengan seperti ini, X sama dengan str 3. Nah, jadi nilai variabel X ini memiliki tipe data string. Kemudian di sini ada lagi variabel Y dengan tipe data integer. Itu dengan menulis di sini int, di sini juga 3 serta z. Z tipe data float. Nah, di sini saya akan coba tampilkan dengan print x. Nah, di sini saya jalankan. Nah, di sini tampil sesuai dengan eh, variabel dari X, Y, dan Z tadi. Di sini hasilnya muncul sesuai dengan tipe data yang telah kita casting tadi. Yang paling awal tadi X dengan tipe data string, kemudian Y dengan tipe data integer, kemudian Z dengan tipe data float. Yang bisa dilihat ini 3.0 itu tipe data float. Kemudian untuk mengetahui tipe data eh, untuk mendapatkan tipe data dari sebuah variabel bisa dilakukan dengan function yang bertulis seperti ini, type buka kurung. Nah, di sini misal saya telah memberikan mendeklarasikan variabel X sama dengan 5, kemudian Y sama dengan string John. String John. Kemudian sesuai dengan di Witriscall ini, kita tulis print, kemudian buka kurung, type X. Kemudian kita tutup kurung lagi. Kemudian di sini print type Y. Nah, kalau kita jalankan, nah, pada hasil di bawah ini akan menampilkan tipe data dari nilai yang kita deklarasikan. Misal di sini yang di awal tadi tipe data integer dari nilai X, kemudian tipe data string dari Y. Nah, variabel string bisa dideklarasikan dengan eh, tanda petik 1 maupun tanda petik 2. Seperti ini, itu sama sama saja. Misal di sini yang awalnya di sini misal saya deklarasikan nilai Y dengan tanda petik 2. Kalau kita jalankan itu hasilnya tetap bernilai string. Kemudian kalau kita menggunakan tanda petik 1, itu hasilnya tetap sama, tipe, tipe data string. Kemudian di sini ada yang namanya case sensitive. Jadi nama dari sebuah variabel itu memiliki akan berbeda jika misal
Misal variabel yang satunya dideklarasikan dengan huruf kecil, kemudian variabel yang satunya lagi dideklarasikan dengan huruf besar. Nah, jadi misal di sini dideklarasikan variabel A, akan tetapi dengan A kecil, kemudian di sini dengan A besar. Nah, nilai A besar ini, deklarasi variabel A besar ini tidak akan menutupi dari variabel A kecil ini, meskipun memiliki nilai huruf yang sama. Hal ini karena eh, yang satunya menggunakan huruf besar dan satunya huruf kecil. Di sini saya akan coba sesuai di Witer School, misal di sini A kecil sama dengan 4. Di sini kita gunakan tipe data integer. Kemudian di sini A besar, di sini kita gunakan tipe data string. Nah, di sini saya akan coba tampilkan print A kecil serta print A besar. Nah, kalau saya jalankan ini 4 dan selinya itu eh, sama-sama akan tampil. Nilainya akan tampil. Nah, jadi meskipun keduanya dideklarasikan dengan huruf yang sama, tetapi satunya menggunakan huruf kecil dan satunya huruf besar, eh, keduanya akan tetap tampil. Artinya, keduanya memiliki deklarasi yang berbeda. Nah, itu untuk subtopik, untuk topik Python variabel. Nah, di Python variabel ini terdapat lagi subtopik yang namanya variable names. Nah, sebuah variabel dapat digunakan dengan nama pendek, misalnya X dan Y, atau dengan nama yang lebih deskriptif, misalnya age atau umur, car name, nah, kemudian total, garis bawah volume. Aturannya dalam sebuah variabel Python itu, pertama, sebuah nama variabel harus dimulai dengan sebuah huruf atau karakter garis bawah. Kedua, sebuah nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Ketiga, eh, sebuah nama dari variabel itu hanya mengandung eh, mengandung eh, huruf dan nomor karakter huruf dan nomor serta garis bawah. Misal A sampai Z, 0 sampai 9 dan garis bawah. Kemudian variabel memiliki kepekaan pada huruf besar dan huruf kecil. Misal di sini ada age, dan di sini ada age juga, dan di sini ada 3 age. Kan tetapi memiliki penggunaan huruf besar dan huruf kecil yang berbeda. Karena perbedaan penggunaan huruf besar dan kecil yang berbeda ini, jadi ketiga deklarasi ini memiliki variabel yang berbeda. Kemudian nama dari sebuah variabel tidak boleh dengan menggunakan keyword Python. Nah, di sini telah diberikan contohnya eh, nama variabel yang benar. Di sini misal myvar sama dengan John, di sini ada myvar, my garis bawah var, kemudian garis bawah my, garis bawah var, dan seterusnya. Nah, ada pun nama variabel yang ilegal seperti ini. Di sini dua myvar. Salahnya apa? Di sini nama variabelnya dimulai dari nomor itu salah. Kemudian di sini kedua ini ada tanda hubung. Ya, tanda hubung ini juga eh, sesuatu yang dilarang dalam penamaan variabel, serta yang ketiga ini penggunaan spasi. Kemudian terdapat multi-word variable names. Itu penamaan variabel bisa dilakukan dengan lebih dari satu kata yang bisa
yang bisa saja mempersulit untuk dibaca. Satu kata yang bisa sulit untuk dibaca. Kemudian terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan agar kata-kata yang sulit dibaca tadi menjadi eh, more readable, itu lebih mudah dibaca. Misalnya dengan camel case, yaitu setiap kata kecuali setiap kata kecuali huruf pertama kecuali huruf pertamanya itu dimulai dengan capital letter. Jadi seperti ini, saya coba tulis di sini. Misal my variable name sama dengan John. Nah, di sini dengan menggunakan camel case itu huruf, huruf pertamanya itu tidak kapital, tapi setiap katanya itu memiliki awal kapital. Nah, variable name itu bisa. Kemudian bisa juga dengan Pascal case, yaitu setiap awal kata itu dimulai dengan huruf kapital. Berbeda dengan camel itu huruf awalnya tidak kapital. Di sini saya ubah jadi M besar. Nah, ini untuk Pascal case. Kemudian snake case yaitu setiap kata dipisah dengan karakter garis bawah. Sini my garis bawah variable garis bawah. Nah, itu bisa. Itu namanya snake case. Kemudian lanjut di topik berikutnya itu assign multiply values. Nah, dalam Python diizinkan untuk eh, memberikan nilai dari eh, jumlah dari varia dari variabel yang lebih dari satu dalam satu baris atau satu line. Misal di sini terdapat tiga deklarasi variabel x dan x dan y dan z. Akan tetapi berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya yang dideklarasikan dengan setiap baris, tetapi di sini dapat bisa dideklarasikan dengan hanya satu baris saja. Itu dengan cara seperti ini. Nah, di sini pemberian nilainya juga itu harus 3, menyesuaikan dengan jumlah penambahan variabel yang berikan. Misal di sini ada x, y, z, terdapat 3 variabel. Nah, di sini nilainya juga harus kita tampilkan 3. Nah, jadi setiap variabel masing-masing mendapatkan satu nilai, yaitu sesuai dengan urutan. Di sini x mendapatkan orange, y mendapatkan banana, dan z mendapatkan cherry. Kemudian jika kita print, sini saya coba print. Print x, print y, serta print z. Nah, nah, nilai dari masing-masing variabel itu akan tampil itu orange, banana, cherry. Kemudian dalam sebuah kemudian dalam Python satu nilai bisa untuk lebih dari satu variabel, yaitu dan juga bisa diberikan dalam satu baris.
Misal di sini sebuah variabel x, y, dan z memiliki nilai yang sama, yaitu orange. Misal di sini saya jalankan. Nah, jadi x, y, dan z ini memiliki nilai yang sama orange, itu bisa. Bahkan dideklarasikan hanya dalam satu baris saja. Nah, kemudian jika kita memiliki koleksi nilai eh, berbentuk list atau tuple dan lain-lain. Nah, dalam Python kita bisa mengekstrak nilainya ke dalam suatu variabel. Nah, hal ini yang dinamakan dengan unpacking. Misal di sini terdapat sebuah variabel yang memiliki nilai array yaitu apple, kemudian ada banana, serta cherry. Nah, kemudian kita deklarasikan x, y, dan z itu sama dengan fruits. Nah, kalau kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Jadi, variabel x dan y dan z memiliki nilai yang diambil dari variabel fruits. Sini untuk yang sesuai urutan array-nya di sini array ke 0 itu apple. Nah, itu punya menjadi nilai dari variabel x, kemudian banana jadi nilai dari variabel y, serta cherry nilai dari variabel z. Kemudian lanjut ke subtopik berikutnya yaitu output variabel. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, eh, di Python kita menggunakan function print buka kurung tutup kurung untuk mendapatkan output atau hasil dari sebuah variabel. Misal di sini saya deklarasikan semua nilai sebuah variabel yang memiliki nilai di sini variabel x sama dengan string Python is awesome. Nah, jadi kita menggunakan fungsi print kemudian buka kurung. Nah, buka kurungnya ini kita masukkan kita memasukkan variabel dari eh, kita masukkan sebuah variabel yang akan kita tampilkan outputnya. Nah, kemudian di sini saya coba jalankan. Nah, di sini akan tampil Python is awesome. Nah, kemudian bisa juga dalam fungsi print ini bisa menampilkan variabel yang lebih dari satu, kan tetapi dipisahkan oleh koma. Misal di sini x Python, kemudian di sini
Python, kemudian di sini is kemudian di sini awesome. Kemudian kita print x, y, z, maka hasilnya seperti ini. Python is awesome. Oh ya, yang dipisahkan dengan koma itu bukan bukan akan tampil pada outputnya, tetapi yang dipisahkan dengan koma itu dalam penulisan printnya. Kemudian bisa juga dengan penggunaan operator tambah untuk untuk memberikan atau menampilkan variabel yang lebih dari satu. Misal langsung saja saya ganti tanda koma tadi dengan tanda tambah. Nah, hasilnya sama. Nah, yang jadi pembedanya di sini tidak ada spasinya. Bedanya di sini tidak ada spasinya. Kalau koma tadi itu terdapat spasi pada outputnya. Nah, untuk mendapatkan hasil output dengan adanya spasi itu bisa ditambahkan di sini saya spasi sebelum tutup tanda petiknya. Kalau saya jalankan, nah baru ada spasinya. Kemudian untuk sebuah angka atau sebuah nomor atau angka, karakter tambah itu bisa bekerja sebagai operator matematika. Misalnya di sini dideklarasikan X sama dengan integer 5 serta Y sama dengan integer 8. Kemudian kita print X tambah Y. Jadi seperti operator dalam matematika. Nah, variabel X dan Y ini akan melakukan operator penjumlahan sesuai dengan operator matematika yang kita pakai, yaitu tambah. Kemudian jika kita dalam sebuah fungsi print, jika kita kombinasikan tipe data string dan sebuah nomor atau angka dengan operator tambah, maka itu hasilnya akan error. Misalnya di sini X sama dengan 5, kemudian Z sama dengan 6, kemudian print X tambah Z. Hasilnya error. Karena kedua tipe data ini berbeda. Jadi hanya berfungsi untuk tipe data integer. Sama-sama integer. Nah, kemudian jika fungsi yang kita gunakan tadi bukan digunakan dengan tambah, tetapi dengan koma, nah itu baru jalan untuk tipe data yang berbeda. Saya jalankan jadi, nah 5 asem. Jadi kesimpulannya tambah itu untuk tipe data yang sama, koma tipe data yang sama saja. Kemudian kalau koma itu bisa untuk tipe data yang berbeda atau juga dengan tipe data yang sama. Kemudian lanjut di subtopik berikutnya itu global variable. Nah, global variable. Nah, jadi variabel dapat
buat di luar dari sebuah fungsi. Sebagai contoh di bawah ini, nah ini diketahui sebagai variabel global. Nah, variabel global dapat digunakan untuk apapun, asal keduanya di dalam eh kodenya di dalam di dalam fungsi dan di luar. Di sini contohnya saya membuat sebuah variabel di luar dari fungsi, itu X sama dengan awesome. Kemudian di sini dengan menggunakan function def my function buka kurung titik dua print Python is apa. Nah ini harus di spasi atau tab. Nah baru bisa jalan. Kemudian jika kamu membuat sebuah variabel dengan nama yang sama dalam satu fungsi, maka variabelnya itu akan bersifat lokal, jadi bukan global dan hanya bisa digunakan dalam di dalam dari fungsi tersebut. Kemudian variabel global dengan nama yang sama itu eh, akan tetap bersifat global dan dengan nilai yang asli sebelumnya. Kemudian misalnya di sini exam dengan asam, kemudian def my function. Nah di sini saya deklarasikan lagi x sama dengan fantastic. Nah, sama dengan fantastic, kemudian kalau saya jalankan di sini akan tampil dua hasil yang berbeda, itu Python is fantastic dan Python is awesome. Artinya di sini telah saya deklarasikan sebuah variabel global yaitu x sama dengan awesome. Nah, kemudian saya jalankan sebuah function yaitu namanya myfunction. Nah, di sini saya deklarasikan lagi yaitu x fantastic. Jadi nilai x-nya tadi akan berubah jadi fantastic. Akan tetapi eh,
variabel X yang bernilai fantastik ini hanya bersifat lokal. Jadi akan berfungsi di dalam function myfunction. Nah, kemudian di sini di luar dari fungsi myfunction ini, saya print lagi Python is plus X. Nah, untuk yang di luar ini, terus yang saya sebutkan tadi, examining fantastic ini hanya bersifat lokal. Nah, untuk yang di luar ini akan berlaku nilai variabel X, yaitu examining asem, yaitu variabel global. Jadi, variabel global tidak berlaku dalam function ini, di dalam function myfunction. Tetapi yang berlaku itu variabel yang bersifat lokal. Kemudian, adapun untuk penggunaan kata kunci global, normalnya ketika kamu membuat sebuah variabel dalam suatu fungsi, di mana variabel itu bersifat lokal dan hanya bisa digunakan dalam fungsi tersebut. Nah, untuk membuat variabel global dalam sebuah fungsi, nah, di sini kalau untuk membuat variabel global dalam sebuah fungsi itu digunakan kata kunci global. Nah, di sini kita gunakan kata kunci global X. Global X. Jadi eh, variabel globalnya tadi akan tetap jalan dalam fungsi myfunction ini terdapat meskipun terdapat variabel lokal. Tetapi dengan menggunakan kata kunci global, jadi variabel X yang digunakan bukan lagi variabel lokal tetapi variabel global. Nah, di sini saya coba jalankan. Nah, jadi salah. Jadi yang jadi di sini eh, eh, yang sebelumnya variabel globalnya itu asem, tetapi di sini dalam function myfunction di sini saya menggunakan kata kunci global X, kemudian X sama dengan fantastic, maka X sama dengan fantastic ini lah yang berubah menjadi variabel globalnya, menggantikan dari X sama dengan asem. Jadi sini akan tampil Python is fantastic 2 kali. Atau bisa juga dengan seperti ini. Bisa kalau tadi dideklarasikan sebelumnya variabel globalnya, tetapi kalau saya deklarasikan lagi maka akan menutup variabel global sebelumnya. Nah, di sini juga bisa dengan kita tidak deklarasikan sebuah variabel global, tetapi baru kita deklarasikan dalam satu fungsi. Nah, tapi variabelnya ini ingin kita digunakan di luar variabel tersebut. Kita ingin deklarasikan dalam suatu fungsi, tetapi variabelnya ini bisa digunakan di luar dari fungsi tersebut. Itu gunakan dengan kata kunci global X. Jadi meskipun variabel ini dideklarasikan dalam variabel lokal dalam suatu fungsi yang harusnya menjadi variabel lokal, tetapi dengan menggunakan kata kunci global, maka variabel lokal ini akan berubah jadi variabel global. Kemudian kita lanjut ke topik
berikutnya yaitu Python data types atau tipe data Python. Python. Dalam pemrograman, tipe data itu memiliki konsep penting, konsep yang penting. Nah, variabel bisa berisikan data dengan bermacam-macam tipe data, termasuk dan tipe, tipe data yang berbeda. Masing-masing tipe data bisa berisikan apapun. Di sini memiliki beberapa jenis yang berbeda. Nah, dalam Python itu terdapat kategori itu text type yang terdiri dari string, kemudian numeric types terdiri dari integer, float, complex, dan sequence types, nah, dan seterusnya bisa dilihat ini di kiri saya pada Waitress Call. Kemudian untuk mendapatkan sebuah tipe data atau untuk mengetahui tipe data yang digunakan pada uh, tipe data yang sedang kita gunakan itu bisa kita gunakan fungsi type sama dengan yang saya menjelaskan sebelumnya. Itu di sini saya deklarasikan x sama dengan 5. Kemudian di sini print, kemudian function type, kemudian x. Nah, jadi dapat diketahui bahwa tipe data yang digunakan itu integer. Nah, di sini bisa dilihat beberapa contoh penulisan nilai dari suatu variabel sesuai dengan tipe data yang digunakan. Misal di sini untuk string yaitu dengan penulisan x sama dengan kita tanda petik hello world. Kemudian untuk integer itu langsung saja misal x sama dengan 20. Kemudian float itu 20.5. Itu bisa dengan 20 kan, tetapi nanti outputnya itu otomatis langsung berubah menjadi float. Nah, caranya itu kita deklarasikan sebelumnya float buka kurung. Jadi tipe datanya, hasil dari tipe datanya itu float atau desimal. Sini bisa jadi dengan kompleks, kemudian ada list, tuple, dan seterusnya. Bisa dilihat di kiri ini. Kemudian, nah, seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa kita untuk tipe data yang lebih spesifik bisa dilakukan dengan function seperti ini. Misal supaya hasilnya bertipe data string, sebelumnya kita ketik str, kemudian nilainya, kemudian untuk integer int dan float. Seterusnya seperti ini. Kemudian lanjut ke topik berikutnya itu Python number. Nah, dalam Python itu terdapat 3 tipe numerik, yaitu int, integer, atau integer, kemudian float, dan kompleks. Nah, apa itu integer, float, dan kompleks? Ya, seperti saya sebutkan tadi, bedanya untuk ini tuh bilangan asli. Misalnya di sini x sama dengan 5, kemudian y untuk indeks float, kemudian untuk terdapat itu numeric float, itu tulisannya seperti ini, itu desimal. Kemudian kompleks yaitu terdiri dari sebuah huruf dan angka. Sini 1J. Kemudian di sini saya coba print
seperti ini. Nah, untuk mengetahui tipe data yang sedang digunakannya bisa digunakan seperti yang saya sebutkan tadi itu dengan fungsi type. Di sini type. Jadi sama dengan tadi susunan integer, float, dan kompleks. Kemudian di sini saya coba menjelaskan lebih dalam lagi untuk numerik atau tipe data integer itu int atau integer adalah semua dari nomor maupun berapapun jumlahnya, baik positif maupun negatif, tetapi tidak menggunakan tanpa desimal. Jadi batasnya tak ter, tak ter range-nya itu tak terbatas. Seperti ini. Jadi di sini satu, kemudian di sini saya misal masukkan nilai jumlahnya banyak sekali. Kemudian di sini saya nilai negatif. Kemudian kalau saya coba jalankan itu tetap sama. Jadi datanya semuanya integer. Adapun untuk float itu float atau disebut dengan floating point number itu adalah sebuah nomor baik itu positif maupun negatif yang berisikan satu atau lebih dari desimal. Itu angka di belakang koma. Seperti ini. Misal 1.0, kemudian float. Kemudian ada bentuk kompleks itu kalau kompleks ya seperti saya sebutkan tadi gabungan dari angka dan nomor. Misal di sini teruskan dengan Y sebagai bagian dari imaginary-nya. Gitu. Kemudian ada namanya konversi tipe data. Jadi tipe data yang satu dengan yang lainnya itu bisa dikonversi dengan metode misal di sini telah dideklarasikan X sebagai integer. Nah, tipe, tipe X X-nya ini yang awalnya integer kita ingin konversi menjadi float. Caranya yaitu dengan penulisan dengan fungsi float. Kita ketik seperti ini. Kalau saya coba jalan. Nah, selain itu float juga bisa diubah menjadi dari float juga bisa diubah ke integer itu dengan fungsi integer serta dari integer menjadi kompleks dengan fungsi seperti ini. Kalau saya jalankan, nah berubah. Jadi yang awalnya integer 1 menjadi float 1, yang dari float 7 jadi integer 7, kemudian integer 7 bla 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 jadi kompleks. Nah, di sini terdapat huruf J sebagai imaginary-nya. Kemudian terdapat juga yang namanya random number. Jadi Python
tidak memiliki fungsi random untuk atau tidak menggunakan fungsi random untuk membuat sebuah angka random, tetapi Python membangun sebuah modul yang namanya random yang bisa digunakan untuk membuat eh, angka random, yaitu dengan menggunakan import random, kemudian print random range. Import random, kemudian print random. Itu dimulai dari 1 sampai 10. Sini terpilih angka 8. Kemudian lanjut ke topik berikutnya, yaitu casting. Nah, casting ini seperti yang saya telah jelaskan pada bagian awal tadi, untuk memberikan tipe data yang lebih spesifik. Terdapat banyak pilihan tipe data, itu mulai dari integer, float, dan string. Nah, contohnya telah saya praktekkan sebelumnya, berikan sebelumnya itu integer, kemudian integer buat kurung 2.8 menjadi di sini akan berubah menjadi yang awalnya float akan berubah menjadi integer. Sini saya coba y sama dengan integer 2.8. Lalu saya coba jalankan, saya coba print. Nah, hasil yang akan muncul itu bertipe data integer. Kemudian float juga seperti ini, bisa dengan ini akan berubah menjadi float, serta terdapat, nah bedanya di sini ada string juga, jadi tidak hanya integer yang bisa diubah jadi float, float jadi integer atau ke kompleks, nah bisa juga diubah ke string, yaitu x, misal di sini x menggunakan string. Nah, di sini saya masukkan misalnya nilai integer. Nah, kalau saya jalankan, udah salah. Nah, jadi yang awalnya tipe datanya string, integer akan berubah jadi string. Kemudian kita masuk ke topik string. Topik string ini terdiri dari beberapa subtopik lagi. Nah, di sini saya mulai saja. String dalam Python itu dikelilingi dengan beberapa single question marks atau double, atau dalam bahasa Indonesia itu tanda petik 1 maupun 2, itu sama saja. Nah, ini sini contohnya print tanda petik 2 hello dan print tanda petik 1 hello. Keduanya ini sama saja, yaitu memiliki tipe data string. Nah, string juga bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel dengan misal di sini dideklarasikan variabel A,
Kemudian untuk mendeklarasikannya sebagai tipe data string yaitu dengan menggunakan tanda petik tadi. Nah, bisa juga dengan dalam multi-line string bisa dideklarasikan hanya dengan satu huruf saja. Misal di sini deklarasikan dengan X. Nah, karena di sini saya terdapat 3 string, jadi menggunakan tanda petik pembuka 3. Kata pertama rem, kemudian elite, di sini misal laboret, saya persingkat saja. Nah, tutup petiknya juga harus 3. Kalau saya jalankan, nah seperti ini, akan dipisahkan dengan koma. Bisa juga dengan menggunakan tanda petik 1. Itu sama saja. Kemudian string sebagai array. Seperti bahasa pemrograman populer lainnya, string dalam Python itu adalah array dengan representasi Unicode karakter. Kemudian Python tidak memiliki tipe data karakter. Kemudian sebuah single karakter itu sebuah string sederhana dengan jangkauan itu 1. Kemudian contohnya di sini hello world. Nah, jadi misal saya di sini deklarasikan sama dengan hello world. Jadi string ini bisa dideklarasikan sebagai array. Misal di sini array ke 1. Jadi array ke 1 itu kita ketahui kalau array ke 1 itu dalam sebuah array itu dimulai dari array ke 0, 0, 1. Nah, jadi di sini itu sebagai array ke 1. Yang akan tampil di sini E-nya. Kemudian bisa juga looping dalam sebuah string, yaitu dengan fungsi for x in. Di sini saya menggunakan nilai string banana, kemudian titik 2 print ya. Nah, jadi yang awal dari sebuah string ini bisa berubah menjadi sebuah looping. Kemudian untuk mengetahui atau mendapatkan panjang dari sebuah string itu bisa digunakan dengan fungsi len. Misal di sini masukkan A sama dengan hello world. Untuk mengetahui atau mendapatkan panjang dari variabelnya itu dengan print len A. Jadi jumlahnya 11. Kemudian untuk mengecek string
apakah sebuah frase atau karakter itu dalam sebuah dalam sebuah nilai itu bernilai string, dapat dapat kita gunakan kata kunci in. Misal di sini telah siapkan variabel teks dan print hello in txt. Nah, bernilai true. Jadi hello dalam teks ini betul-betul sebagai sebuah nilai bernilai dengan bertipe data string. Atau terdapat digunakan untuk mengetahui apakah dalam string ini terdapat nilai hello. Bisa juga dengan contoh yang menyatakan hasil kebalikan dari true, yaitu not in. Misal di sini mencari kata expensive. Nah, jika dilihat dari deklarasi tipe data txt ini, dalam nilainya tidak ada tertuliskan expensive. Jadi hasilnya bukan not in. Atau bisa juga dengan kita kita tambahkan dengan fungsi atau statement if. Jika kata if-nya itu tidak ada, expensive tidak ada, maka akan muncul, kita bisa mengubahnya yang awalnya muncul tulisan not in menjadi no expensive is not present. Kemudian kita masuk di subtopik slicing string. Nah, kita bisa mereturn sebuah jangkauan dari karakter yang dengan menggunakan slicing tags. Untuk lebih spesifiknya dimulai dengan indeks dan diakhiri dengan indeks dipisahkan oleh kolon titik dua akan menjadi kembali menjadi bagian dari sebuah sebuah string. Misal di sini I love work ini. Nah, jadi mulai dari kata kedua, array kedua sampai array kedua dengan jarak 5 itu akan di slice atau dihilangkan. Atau bisa juga dengan slice from start, itu kita hilangkan dari awal, yaitu dengan menghapus indeks yang pertama ini menjadi kosong saja, jadi itu akan dimulai dari awal. Kemudian slash to end itu kebalikannya, yang dihapus itu yaitu indeks kedua. Jadi array 0 sampai 2 itu tidak dihapus.
salah. Jadi kalau dengan indeks pertamanya yang dihapus, itu hasilnya eh, hasilnya itu kata yang dari pertama sampai ke 5 itu tidak akan dihapus, sisanya akan dihapus. Kemudian kalau indeks keduanya yang dihapus, jadi kata pertama dan keduanya saja yang sampai array keduanya saja yang dihapus. Kemudian dengan negatif indexing, yaitu bisa dilihat saja di Witri School ini, itu negatif indexing itu untuk memulai menghapus dari akhir sampai eh, itu dimulai dari akhir dari sebuah string, jadi kebalikannya. Misal di sini saya coba -5 dan -2. Jadi yang tersisanya word, dua array di akhir itu akan dihapus, serta yang pertama itu 5, ini array pertama itu dihapus serta dua array akhir. Kemudian lanjut ke subtopik modify. Nah, pertama itu ada namanya uppercase. Jadi dengan metode upper itu kita dapat mengubah sebuah string yang awalnya terdapat tulisan kecil menjadi tulisan besar semua. Dan di sini hello world. Nah, caranya seperti ini. Print. Nah, dalam buka print ini kita ketik metode upper buka kurung tutup kurung. Kalau kita jalankan, nah, hello world ini terdapat yang awalnya tadi terdapat huruf kecil jadi semuanya huruf besar. Nah, bisa juga dengan sebaliknya di hello world tadi ini yang di awal kata terdapat huruf kapital, jika kita dengan metode hello world jadi semuanya huruf kecil termasuk dengan kata awal dari sebuah kata. Kemudian terdapat juga remove white space, itu jarak di antara di awal dan akhir, sebelum dan sesudah teks itu bisa dihapus jika diinginkan. Ya, hello world, hello world itu dengan metode strip. Itu seperti ini. Sekilas tidak ada perbedaan. Kemudian bisa juga dengan nah kemudian bisa juga dengan menghapus isi dari sebuah string dengan menggunakan metode replace. Dan itu kita bisa menghapus satu kata atau dua kata dalam sebuah string itu dengan metode replace. Oh ya, titiknya ini bisa berubah tergantung deklarasi variabel yang kita beri sebelumnya. Misal di sini saya bukan deklarasikan variabel A melainkan variabel B, jadi print ini yang awalnya A titik bisa berubah jadi B titik. Sini misal saya menghapus kata H dan
suatu huruf yang tidak ada, itu J, yang harusnya tidak ada dalam string tersebut. Oh, bukan menghapus, maaf, mengganti, replace. Kalau menghapus, jadi yang awalnya H, kita ubah menjadi J. Yang awalnya pada stringnya itu head, terdapat kata H. Nah, kata H-nya ini yang besar kita ubah jadi J besar. Jadi J lower. Bisa juga, terdapat juga, kita bisa juga memisahkan string atau split string dengan metode split. Untuk memisahkan teks yang awalnya string ini berupa sebuah teks menjadi sebuah list item. Ya, misal di sini awalnya hello world. Nah, dengan metode uh, split, nah di sini saya pisahkan dengan koma, dan dengan penggunaan di sini saya pisahkan dengan koma. Kalau coba jalankan, jadi seperti ini, hello world. Nah, di sini saya salah, saya pisahkan dari sini diberi, dimasukkan, itu kita pisahnya pada huruf mana. Itu di sini kan saya ubah, saya tambahkan dengan koma. Nah, koma ini menjadi penengah dari metode split yang saya jalankan. Jadi dari koma ini, di kiri dari koma itu akan pisah dengan kanan juga akan pisah. Jadi hello, kemudian string word. Kemudian masuk ke subtopik string concatenation, yaitu untuk mengkombinasikan atau menggabungkan sebuah variabel A dengan B itu menjadi variabel C itu bisa dengan, nah di sini A dengan cara seperti ini, bisa lihat di sebelah kiri. Saya coba jalankan, coba kerja. Nah, awalnya kata hello dan word itu berbeda. Itu masing-masing memiliki variabel yang berbeda, satu A, satu B. Saya ingin satukan dalam satu variabel, yaitu ke variabel C. Dengan cara C sama dengan A plus B. Kemudian di sini saya coba print. Ini. Jadi menyatu. Atau misal di sini kita mau kreasikan dengan eh, adanya spasi di antara penyatuan variabel ini, yaitu dengan A plus tanda petik plus lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, luar teknologinya itu seperti ini menjadi terpisah. Kemudian kita masuk di subtopik format string, yaitu seperti yang kita pelajari sebelumnya di topik Python variabel, yaitu kita tidak bisa mengkombinasikan antara string dengan angka seperti ini. Nah, itu ada solusinya, yaitu dengan menggunakan metode format. Nah, misal di sini saya buat sebuah variabel, yaitu
age sama dengan 36, jadi tipe data string. Kemudian txt di sini sebagai tipe data age tadi itu tipe data integer, kemudian txt untuk tipe data string. Misal di sini nilainya John. Nah, untuk mengkombinasikannya yaitu dengan print buka kurung, kemudian itu kita masukkan yang variabel dengan tipe data string itu. Sini kan saya menggunakan txt, kemudian titik. Nah, di sini kita gunakan metode format untuk menggabungkan keduanya. Kemudian buka kurung, kita masukkan lagi yang variabel dengan tipe data integer yaitu age. Kalau saya jalankan, seperti ini. Ya, seperti ini. Saya coba cek. Oh, lupa kurung kurawalnya. Sebenarnya seperti ini. Nah, di kurung kurawalnya ini akan mengisi dari eh, gabungan variabel integernya. Jadi variabel integernya akan eh, jika digabung keduanya ini tipe data berbeda. Nah, untuk integernya ini akan mengisi bagian kurung kurawalnya. Nah, kemudian metode format ini juga tidak bisa digunakan untuk eh, jumlah argumen angka yang tak terbatas. Jumlah jumlah argumen ya intinya lebih dari satu dan dimasukkan ke dalam eh, kurung kurawal seperti ini tadi. Nah, contohnya seperti ini bisa dilihat di sini. Atau bisa juga digunakan dengan index number seperti yang kita gunakan pada array. Di sini saya coba pada contoh, saya coba kedua-duanya. Misal di sini deklarasikan variabel quantity sama dengan 3, kemudian item number 567, kemudian price yaitu 49.9.95. Jadi bisa juga dengan yang bertipe data quote. Kemudian print sini ada yang namanya my order I want pieces of item for dollars. Kemudian print my order. Jadi di sini
Nah, ordernya sebagai variabel yang tepat kita menyatukan beberapa variabel lainnya, itu quantity, item, no, dan price. Kemudian format, nah sesuai urutannya, di sini sesuai urutannya, misal di sini list yang pertama itu mengisi kurung kurung pertama, kedua kurung kurung kedua, dan seterusnya. Jadi urutannya itu quantity, koma, item, number, to know, koma, price. Kalau saya coba jalankan, nah seperti ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bisa juga dilakukan dengan indeks. Jadi, di sini kita isi dengan indeks 2, indeks 0, indeks 1 sesuai ini. Ya, ya, berdasarkan yang di bawah ini. Ini indeks 0, 1, dan 2. Kita jalankan. Jadi, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk di subtopik berikutnya, yaitu escape karakter. Nah, untuk memasukkan karakter eh, yang dilarang dalam sebuah string, kita bisa menggunakan dengan escape karakter. Nah, escape karakter itu adalah escape karakter ini digunakan dengan backslash atau garis miring ke belakang seperti ini. Yang seperti ini kemudian diikuti dengan karakter yang ingin kita masukkan. Sebagai contoh, sebuah karakter terlarang yaitu eh, dalam sebuah tanda petik di dalamnya lagi ada lagi namanya tanda petik seperti ini, variabel txt yaitu isinya, nah di sini sudah ada tanda petik, nah akan tetapi dalam tanda petiknya itu terdapat lagi tanda petik, nah itu ilegal, dilarang. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa menggunakan escape karakter yaitu garis miring terbalik. Nah, misal di sini saya coba jalankan contohnya, itu txt we are Viking, salah, we are the so called Viking from the north. Nah, awalnya kan ini error. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini itu dengan menambahkan garis miring terbalik di sebelum tanda petik di sebelum tanda petiknya yang berada di tengah-tengah dari sebuah tanda petik. Itu seperti ini. Seperti ini. Oh, lupa outputnya. Print txt. Nah, seperti ini. Sebelumnya tidak bisa.
Nah, selain tanda ketik terbalik itu, terdapat berbagai macam escape karakter lainnya. Misalnya single quote, backslash, dan semacamnya bisa dilihat pada web School. Nah, kemudian kita masuk ke topik berikutnya, yaitu Python Booleans. Nah, nilai dari dalam pemrograman, kamu perlu ketahui bahwa terdapat sebuah expression yaitu true, false. Bisa di bisa dievaluasikan pada expression dalam Python dan mendapatkan satu atau dua jawaban yaitu true or false. Nah, kita juga bisa mengcompare dua nilai ini. The misalnya expression is evaluate dan Python akan menampilkan jawaban boolean. Misal di sini, jadi kita bisa mengcompare dua nilai dan Python akan memberikan jawaban yang bernilai boolean. Itu misal di sini ada tiga contohnya, print 10 lebih besar dari 9. Atau bisa juga dengan 10 sama dengan 9 serta 10 lebih kecil dari 9. Nah, bernilai true. Dan di sini hasilnya nilai boolean ada true dan false. Nah, kemudian jika kita menjalankan sebuah kondisi dengan if statement yang harusnya Python akan menampilkan hasil true or false, nah bisa juga kita ubah dengan kalimat yang kita inginkan. Misalnya di sini terdapat sebuah nilai saya bernilai 200, kemudian B dengan 33. Kemudian di sini saya buat if statement yaitu if B lebih besar dari A, maka hasilnya maka akan menampilkan hasil yaitu print B lebih besar dari A, kemudian else print A lebih kecil dari A lebih besar dari B. Nah, jika kita mengetahui secara logika harusnya yaitu A lebih besar dari 33. Jadi pernyataan yang else ini yang benar. Nah, harusnya itu Python akan menampilkan nilai berupa tulisan false. Nah, akan tetapi dapat kita modifikasi dengan sebuah pesan yang kita inginkan atau kita buat sendiri, yaitu di sini saya mengubah yang true menjadi B lebih besar dari A dan false jadi A lebih besar dari B. Kalau saya jalankan seperti ini, A lebih besar dari B. Kemudian selanjutnya function bool itu bisa juga dengan untuk mengevaluasi suatu nilai dan variabel dengan pernyataan true dan atau false yang akhirnya.
Nah, misal di sini print ball ball string hello. Kita bisa juga dengan print ball 15. Kalau saya jalankan, nah bernilai true. Jadi keduanya sama-sama bernilai true. Atau juga bisa digunakan untuk mendapatkannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu dengan seperti ini, nanti di akhir. Kemudian kebanyakan nilai itu bernilai true. Hampir semua nilai itu bernilai true jika dalamnya terdapat beberapa konten. Kemudian setiap string bernilai true kecuali empty string. eh, Kemudian setiap angka bernilai true kecuali 0. Nah, untuk setiap list, tuple, set, dan dictionary bernilai true kecuali yang kosong. Nah, jadi seperti ini. Ball ABC itu, ball string ABC itu akan bernilai true. Bernilai true. Kemudian ball 1, 2, 3 akan bernilai true. Kemudian ball array seperti ini akan bernilai true juga. Nah, adapun nilai yang bernilai false yaitu contohnya dengan penggunaan seperti ini. Ball false, buka kurung 0, 0, tanda petik kosong atau string kosong, kemudian buka kurung kosong, kurung tanda kurung siku kosong dan kurung kurawal kosong. Contohnya seperti ini. Kemudian function juga bisa bernilai menghasilkan nilai boolean dengan penulisan seperti ini. True atau bisa juga diubah dengan menggunakan pernyataan if dengan memprint yes jika function bernilai true dan print ataupun sebaliknya yang akan bernilai 0. No. Kemudian Python juga bisa membangun function ke dalam sebuah bernilai boolean seperti is dengan function is instance which yang bisa digunakan untuk determinan jika sebuah objek eh, merupakan bagian dari suatu tipe data. Kemudian kita masuk ke topik Python operator. Nah, dalam Python operator ini sebagai contoh awal di sini terdapat operator tambah, yaitu untuk menjumlahkan nilai dari untuk menjumlahkan hasil atau memberikan hasil dari dua nilai. Itu di sini contoh sederhananya print 10 tambah 5 titik kurang, nah 10 tambah 5 15. Nah, kemudian dalam Python itu terbagi lagi beberapa beberapa operator yang bisa
yang terdiri dari arithmetic operator, assignment operator, kemudian comparison operator, logical operator, identity operator, membership operator, dan bitwise operator. Nah, untuk arithmetic operator itu sama seperti operator matematika yang kita kenal, itu ada tambah, kurang, kali, bagi, persen, atau modulus, kemudian eksponensial, dan juga floor division. Nah, di sini saya coba misalnya perkalian. Saya coba dua saja, itu perkalian dan pembagian. 10 kali 5, kalau kita jalankan, ya bernilai 50, benar. Kemudian untuk pembagian, 10 bagi 5 harusnya 2. Nah, benar. Kemudian dalam Python juga terdapat assignment operator. Jadi yang seperti ini, itu sama dengan, tambah sama dengan, dan seterusnya bisa dilihat yang sebelah kiri ini. Sini saya coba satu contoh, yaitu print. Misal di sini saya deklarasikan sebuah nilai yaitu X sama dengan 5. Kemudian print X tambah, kemudian di sini X sama dengan X tambah 3. Kemudian di sini print X. Nah, harusnya itu nilainya menjadi 8. Nah, benar. Kemudian terdapat juga comparison operator yang terdiri dari equal, not equal, greater than, less than, dan lain-lain. Misalnya, saya coba di sini print 3 lebih besar dari 5. Apakah bernilai true atau false? Ya, bernilai false. Jadi harusnya 3 lebih kecil dari 5. Kemudian ada logical operator, yaitu terdiri dari and, or, dan not. Untuk and itu digunakan eh, itu akan menghasilkan nilai true jika kedua statement itu bernilai true. Misal X lebih kecil dari 5, X lebih kecil dari 10, keduanya true, maka hasil hasilnya juga akan true. Nah, untuk OR itu akan menampilkan hasil true jika salah satunya saja yang benar. Misalnya di sini X lebih kecil dari 5 dan X lebih kecil dari 4. Misal nilai X-nya itu 4, itu hanya syarat kedua yang benar, jadi tetap bernilai true karena salah satu syaratnya benar. Kemudian untuk no, itu kebalikan dari hasil, yaitu bernilai salah jika jika result dalam kurungnya ini bernilai true. Misal di sini nilai X-nya 2. Kemudian eh, ada lagi namanya identity operator, yaitu operator is yang digunakan untuk bernilai benar jika kedua variabel itu objek yang sama, kemudian is not jika kedua variabel itu objek yang berbeda. Kemudian ada membership, itu in jika bernilai true jika sebuah sequence dengan value nilai yang spesifik itu benar-benar berada dalam suatu objek. Nah, berarti kebalikannya. Kemudian ada yang namanya bitwise operator yang digunakan untuk compare atau binary numbers. Yang bisa dibaca seperti ini. Kemudian ada namanya operator precedence, yaitu sama seperti dalam matematika, itu terdapat beberapa operator yang lebih diutamakan perhitungannya. Misalnya di sini dalam kurung. Jadi di sini harusnya sesuai. Sini saya tambah lagi dalam kurung. Nah, jadi yang diutamakan dikerjakan dulu yang dalam kurung.
Nah, hasilnya seperti ini. Itu ketika dikerjakan dalam kurun dulu 8, ini 4, 8 kurang 4, 4. Atau bisa juga dengan seperti yang kita kenal, perkalian itu lebih diutamakan dibandingkan dengan penjumlahan. Misal di sini saya tes 100 kali 3 tambah 5. Nah, harusnya yang dikerjakan terlebih dahulu yang perkalian sesuai dengan operasi matematika yang kita ketahui. Selanjutnya kita masuk ke topik terakhir yaitu if else. Nah, if else ini Python condition and if statement itu mendukung untuk penggunaan logical condition dari matematika yaitu sama dengan ketidakbersamaan, kemudian kurang kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau lebih besar dari atau sama dengan. Kemudian this condition bisa digunakan dengan beberapa cara yang umumnya dengan dalam if statement atau dalam perulangan atau loop. Nah, dalam sebuah if statement itu digunakan dengan keyword if. Misalnya di sini saya memiliki nilai A sama dengan 33, kemudian B sama dengan 200. Nah, di sini saya gunakan stage. If statement yaitu if B lebih besar dari A, maka akan menampilkan nilai B lebih besar dari A. Nah, seperti ini. Ya, yang seperti yang kita ketahui, pastinya 200 lebih besar dari 33. Nilai true, maka akan menampilkan hasil range kita lihat ini. Nah, kemudian ada yang harus perlu diingat dalam sebuah if statement itu, dalam dalam pernyataan pernyataan if-nya itu harus digunakan tanda spasi. Jika tidak, maka akan bernilai error atau tidak jalan. Seperti ini. Jadi harus dispasi pada pernyataan if-nya. Kemudian terdapat juga elif. Jadi elif itu digunakan dengan persyaratan yang lebih dari 3. Di sini saya menggunakan if statement hanya satu, yaitu B lebih besar dari A. Nah, akan tetapi di sini saya mendapatkan lebih dari dua pernyataan, dari dua persyaratan kondisional. Itu dengan mengetikkan elif. Ini kan function elif. Nah, di sini tadi ada error. Sini syarat kedua yaitu A sama dengan B. Nah, jangan lupa spasi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, hasilnya A sama dengan B. Nah, ini harusnya string. Kalau saya jalankan seperti ini. Kemudian juga ada else, yang dimana jika kedua kondisional ini tidak memenuhi, maka akan menampilkan hasil atau pernyataan lainnya atau pernyataan lainnya yang tidak memiliki eh, kondisional apapun. Di sini langsung saja else titik dua. Dan di sini pernyataan apa yang ingin kita maksudkan
yaitu misal A lebih besar dari B. Di sini harusnya ada string. Nah, seperti ini. Jadi kalau kedua syarat ini tidak memenuhi, maka yang syarat yang else-nya ini yang akan tampil, yaitu A lebih besar dari B. Nah, bisa juga dengan shorthand if. Shorthand if, dengan cara shorthand ini, baik itu if maupun if else. Jadi, caranya seperti ini bisa dilihat untuk if, langsung saja tidak memisahkan baris antara kondisionalnya dengan pernyataannya. Nah, kalau if else ini sedikit berbeda, yaitu dengan pernyataannya terlebih dahulu yang dituliskan, kemudian yang terakhir kondisionalnya. Seperti itu. Kemudian ter- terdapat juga kata kunci N, yaitu digunakan untuk yang saya sebutkan tadi, yaitu di mana akan bernilai true jika kedua kondisionalnya ini bernilai benar. Kemudian or, untuk or itu untuk hanya untuk satu kondisional yang benar dan not itu tidak salah satunya. Kemudian ada nested if. Nah, di sini nested if itu digunakan untuk dalam bahasa Indonesia itu if bersarang. Jadi if dalam if. Jadi misal kita memiliki kondisional, nah dalam kondisionalnya gini terdapat kondisional lainnya. Contohnya seperti ini. Sini langsung saja. Nah, di sini misal X sama dengan 41, kita kondisionalnya apakah X-nya ini lebih besar dari 10 atau tidak. Nah, karena X lebih besar dari 10, kondisinya memenuhi, maka bisa jalan mengecek kondisional berikutnya, yaitu apakah X lebih besar dari 20 atau tidak. Nah, jika X lebih besar dari 20, maka akan menampilkan yang ini tadi above 10 dan and also above 20. Dan juga bisa juga dengan the past statement, yaitu jika tadi kondisionalnya dengan suatu pernyataan yang kita buat sendiri. Nah, berbeda dengan ini, yaitu dengan kata dengan statement past. Seperti ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai video tutorial bahasa pemrograman Python. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.